Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Adeaning Christine Saraswati dengan NIM 191070312. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai customer journey terhadap brand Nadira Hijab. Sebelum memulai pembahasan mengenai customer journey terhadap brand Nadira Hijab, perlunya kita mengetahui apa itu customer journey. Jadi, customer journey adalah perjalanan interaksi antara konsumen dengan perusahaan, produk, atau layanan yang disediakan. Interaksi ini dimulai dari saat konsumen pertama kali mengenal brand, kemudian melihat-lihat produk yang dijual, lalu melanjut melakukan pembelian, hingga apa yang ia lakukan setelah transaksi selesai. Jadi, bisa dikatakan bahwa memahami customer journey itu berarti juga memahami pola pikir konsumen. Mengapa customer journey ini penting? Karena dengan melakukan analisis customer journey, kita dapat mengarahkan para pengguna yang memiliki tahap awareness atau pengguna yang menyadari dirinya memiliki suatu masalah untuk menjadi pengguna tahap decision, artinya pengguna untuk memilih produk untuk menyelesaikan masalahnya. Dan yang tak kalah penting, untuk dapat menerapkan customer journey ini, kita perlu untuk membuat customer journey mapping, yaitu bentuk visual dari customer journey yang bertujuan untuk memetakan langkah-langkah pengguna saat berinteraksi dengan produk kita. Ada 5 elemen customer journey mapping yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu persona, kedua timeline, ketiga emotion, keempat touch point, dan yang terakhir channel. Dalam melakukan penelitian ini, saya menggunakan metodologi kualitatif, yaitu dengan menganalisis interaksi dan perilaku konsumen terhadap produk. Untuk teknik pengumpulan datanya, saya melakukan observasi langsung, wawancara tidak terstruktur, serta mencari informasi melalui internet. Berikut ini adalah profil dari brand Nadira Hijab. Nadira merupakan produsen fashion muslimah di Indonesia, merupakan sentra hijab murah dengan varian hijab yang beragam. Nadira percaya sahabat Nadira dapat tampil syar'i dengan tetap penuh gaya dan terkini, dan dengan harga terjangkau namun dengan kualitas yang mumpuni. Nadira hadir pertama kali pada April tahun 2017. Saat ini Nadira Hijab sudah memiliki 2 store. Yang pertama ada di Jalan Selokan Mataram dan store yang kedua ada di Jalan Pintu Selatan UPN nomor 11, Ngeropoh Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Buyer persona atau customer yang saya wawancarai bernama Eka Mukti Wijayanti atau biasa dipanggil Eka. Dia berusia 20 tahun. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Poltekkes Kemenkes Semarang dengan jurusan keperawatan. Ia memiliki hobi traveling serta memiliki ketertarikan dalam hal fashion. Dalam hal berbelanja, ia lebih suka untuk mendatangi tokonya langsung alih-alih mencari di e-commerce. Dan biasanya dia mencari info melalui sosial media. Perjalanan interaksi dari customer, yaitu Eka, terhadap brand Nadira Hijab berawal dari ketika customer membutuhkan pasmina untuk digunakan dalam suatu acara. Kemudian, ia mulai mencari informasi melalui Instagram mengenai toko hijab yang murah dan bervariasi. Kemudian, setelah melakukan pencarian, ia tertarik untuk mengunjungi akun Nadira Hijab. Customer menemukan bahwa barang yang ia cari tersedia lengkap di toko tersebut. Oleh karenanya, timbullah keinginan dari si customer untuk membeli di toko tersebut. Akhirnya customer merencanakan untuk datang ke toko Nadira Hijab. Setelah ia datang ke toko tersebut, akhirnya ia memilih-milih produk yang dia inginkan. Setelah dia mengecek kualitasnya dan menyukainya,
Akhirnya dia melakukan pembelian. Selanjutnya adalah tahap touch point. Touch point merupakan titik tempat di mana konsumen berinteraksi dengan brand, mengenai apa saja yang dilakukan, serta kapan bertemu dengan brand. Untuk menentukan touch point ini, ada tiga langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama ada tindakan, kemudian emosi atau motivasi, serta hambatan dalam membeli atau bertemu brand. Mengenai apa yang customer pikirkan atau rasakan, tahap pertama, customer memerlukan pasmina untuk sebuah acara. Kemudian tahap kedua, memilih-milih toko yang sesuai dengan keinginan. Tahap ketiga, customer tertarik pada akun Nadira Hijab. Tahap keempat, ia terkesan dengan tampilan feed akun Instagramnya. Kemudian tahap kelima, ia semakin yakin karena harganya murah dan lokasinya dekat. Kemudian, mengenai apa yang dilakukan oleh customer, pada tahap pertama, customer mencari akun all shop hijab di Instagram. Kemudian membuka akun Nadira Hijab. Lalu tahap ketiga, ia mulai scrolling gambar mencari produk yang ia perlukan. Pada tahap keempat, customer membaca komentar-komentar di Instagram, lalu melihat Google Maps untuk mencari tempat dari Nadira Hijab. Kemudian tahap kelima, ia memutuskan untuk mendatangi store atau toko tersebut. Lalu mengenai touchpoint customer dengan brand, tahap pertama belum ada touchpoint karena baru pertama kali mengetahuinya. Kemudian tahap kedua merupakan hasil dari pencarian di Instagram. Tahap ketiga, customer mengunjungi akun Instagram Nadira Hijab. Tahap keempat, ia mendatangi toko atau store. Kemudian tahap kelima, customer memilih-milih dan menyentuh pasmina untuk mengecek kualitas dari produk tersebut. Selanjutnya mengenai hal apa yang ingin kita rubah terhadap tahap-tahap tersebut. Yang tahap pertama, meningkatkan awareness terhadap brand. Tahap kedua, menonjolkan keunikan dari brand. Lalu tahap ketiga, memberikan informasi yang lebih mendetail. Tahap keempat, menampilkan review pembeli. Dan tahap kelima, mempermudah transaksi. Lalu bagaimana kita dapat membuat perubahan ini? Pada tahap pertama, bisa dengan menggunakan Instagram Ads, Shopee Ads, dan lain sebagainya. Tahap kedua, hal ini dapat meningkatkan minat konsumen. Tahap ketiga, memberikan informasi yang lebih detail dapat memudahkan konsumen dalam menentukan pilihan pembelian. Tahap keempat, dengan membuat highlights testimoni di Instagram. Kemudian tahap kelima, dengan menyediakan Shopee Pay, GoPay, dan berbagai alat lainnya. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga hal penting mengenai customer journey. Yang pertama, yaitu adanya awareness. Kesadaran akan brand dapat membuat customer memiliki keloyalan terhadap brand tersebut, yang mana hal ini dapat menciptakan consideration. Customer pun memiliki keinginan yang tinggi untuk memilih brand tersebut dibandingkan brand-brand yang lainnya, hingga akhirnya mencapai pada tahap decision. Customer journey membantu brand untuk membuat customer mencapai pada tahap decision atau tahap memilih produk tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah customer lebih suka apabila akses ke segala informasi mengenai brand dapat dilakukan dengan cepat. Dengan melakukan customer journey, kita dapat mengidentifikasi apa yang membuat konsumen senang dan apa yang membuat konsumen tidak senang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.